Haleluya, Shalom, salam sejahtera bagi kita semua dimanapun kita berada pada kesempatan pagi hari ini. Puji nama Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini firman Tuhan yang datang kepada kita, saya beri judul Pembenaran Part 1. Ya, puji Tuhan. Firman Tuhan yang datang kepada kita, saya ambil dari Roma pasal yang ketiga, ayat yang ke-21 sampai 23, saya bacakan bagi kita semua. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan, seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Puji nama Tuhan. Dari ayat-ayat ini ada beberapa hal yang kita harus soroti bahwa dalam ayat ini sedang berbicara tentang pembenaran. Ya, pembenaran pastinya. Namun selain daripada kita berbicara pembenaran, kita harus tahu dulu hal apa yang terkandung di dalamnya. Ya, kita bila perhatikan dalam konteksnya ini, keseluruhannya ini bicara pembenaran yang terjadi dalam kehidupan manusia. Namun ada beberapa hal yang harus kita pilah-pilah, kita pahami secara rinci tentang pembenaran ini. Yang pertama yang harus kita pahami adalah, yang perlu kita soroti yang pertama, kebenaran Allah. Dalam ayat ini dijelaskan, dikatakan tentang kebenaran Allah. Bila kita perhatikan dalam bahasa Yunani, yang pastinya bahasa Yunani koine yang digunakan pada waktu itu, menggunakan kata dikaiosuneteo. Ya, dalam ayat 21 kita perhatikan. Kata dikaiosuneteo ini bicara tentang kebenaran, standar kebenaran Allah. Jadi dari frasa ini kita dapat penjelasan bahwa dalam dunia ini ada standar kebenaran, benar. Tetapi ternyata Allah sendiri memiliki standar kebenaran sendiri yang pastinya berbeda dengan manusia. Jadi standar manusia kita nggak bisa bawakan kepada standarnya Allah. Apa yang benar di mata manusia belum tentu benar di mata Allah. Tapi apa yang menjadi benar di mata Allah, di hadapan Allah, itulah menjadi standar kebenaran yang paling hakiki. Standar kebenaran yang tertinggi, yang benar di mata Allah pastinya baik di mata manusia. Ya. Lalu bukan hanya tentang kebenaran Allah yang kita harus perlu ketahui, tetapi ada hal lainnya. Yang kedua yang perlu kita soroti adalah semua manusia telah jatuh ke dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Ya, dalam ayat yang ke-23 dijelaskan hal ini. Kata jatuh dalam dosa menggunakan kata hemarton, ya, yang sebenarnya memiliki arti memiliki dosa, gagal mencapai tujuan Allah. Ya, kata dosa ini berasal dari kata hamartia, yakni jika kita terjemahkan, kita melihat artinya dalam bahasa Yunani koinenya, ini memiliki arti melenceng dari sasaran yang telah ditetapkan oleh Allah. Ya, dan apabila kita perhatikan, bukan hanya itu saja, bila kita perhatikan dalam susunan gramatikal bahasa Yunani koinenya, dijelaskan bahwa kata hamarton atau jatuh dalam dosa ini memiliki susunan gramatikal aorist, indikatif, aktif. Ya, di mana kata aorist, susunan aorist ini di sini berbicara tentang waktu masa lampau yang memberikan dampak terus-menerus, dan juga indikatif adalah penjelas bahwa kata ini adalah hal yang benar-benar terjadi ataupun fakta, dan aktif adalah penjelas bahwa tindakan ini jatuh ke dalam dosa adalah tindakan yang dilakukan oleh subjek secara aktif, adalah benar-benar dilakukan. Ya. Jadi bila kita artikan menggunakan bahasa sendiri, sejak dahulu manusia secara aktif ataupun secara sadar telah jatuh setelah melakukan tindakan yang melenceng dari apa yang Tuhan tetapkan menjadi sasaran manusia, dan dampaknya mereka terpisah dari Allah. Jatuh dalam dosa dampaknya untuk selama-lamanya. Aorist, terjadi dahulu tapi dampaknya ke depan. Lalu kehilangan kemuliaan Allah. Dalam hal ini kehilangan kemuliaan Allah bukan hanya wujud kemuliaan Allah lenyap dari manusia, tetapi menjelaskan bahwa kehilangan kemuliaan Allah menjelaskan manusia mengalami keterpisahan, keterputusan hubungan, keterpisahan dari Allah dan juga kemuliaan Allah. Ya. Dan bukan hanya itu saja yang perlu kita soroti, bukan hanya tentang Allah yang memiliki standar kebenaran sendiri yang berbeda dengan manusia, dan juga bahwa manusia semuanya telah jatuh dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Lalu yang akhirnya karena semua manusia jatuh dalam dosa, kehilangan kemuliaan Allah, kehilangan standarnya Allah, akhirnya gak ada satu orang manusia pun yang bisa sampai kepada Allah, karena standarnya manusia dosa sekarang, sedangkan standarnya Allah kebenaran.
Hal inilah yang membuat manusia keterpisahan, terputus. Nggak ada hal yang bisa membuat manusia bisa sampai kepada Allah. Tetapi ada satu hal lagi yang perlu kita soroti. Bukan hanya tentang Allah yang memiliki standar kebenaran. Bukan hanya manusia semuanya telah jatuh dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi yang menjadi poin pentingnya adalah yang ketiga. Kebenaran Allah dinyatakan melalui iman percaya kepada Yesus Kristus. Di mana kita perhatikan dalam ayat yang ke-22. Kebenaran Allah atau standar Allah ini di dalam ayat ini jelaskan bahwa kebenaran tersebut atau standar Allah tersebut dinyatakan dalam setiap kehidupan manusia melalui iman dan percaya kepada Yesus Kristus. Jadi, Bapak Ibu Saudara, dari pembelajaran doktrin pembenaran ini, apa sih yang akhirnya kita bisa pelajari? Apa yang kita bisa pelajari, pahami dari renungan firman Tuhan hari ini, dari pembelajaran doktrin pembenaran ini? Apa yang kita pelajari? Apa yang kita dapat ambil? Dari renungan ini kita mau belajar bahwa faktanya setiap manusia sejak dahulunya telah jatuh ke dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Secara aktif manusia dan secara sadar manusia melakukan tindakan dosa ataupun melenceng daripada apa yang ditetapkan oleh Allah. Dan telah melakukan hal-hal tersebut. Dan membuat manusia kehilangan dan alami keterputusan hubungan dengan Allah. Sehingga tidak ada yang dapat sampai kepada Allah dengan keadaan berdosa. Terlebih Allah memiliki standar kebenaran yang pastinya tidak sama dengan standar kebenaran manusia. Dan perlu kita ketahui bahwa dampak dari dosa ini adalah terus menerus ke depan. Yakni pastinya menuju maut. Maut yang kekal, kematian yang kekal. Inilah yang menjadi faktanya. Namun bukan hanya hal tersebut yang menjadi fakta yang kita ketahui. Tetapi kepada kita orang-orang percaya ada fakta yang kedua yang perlu kita pahami. Namun oleh karena kasih karunia Allah. Ia yang adalah Allah menyatakan kebenaran itu kepada manusia, kepada kita. Yakni melalui Yesus Kristus. Sehingga dengan beriman dan percaya kepada Yesus Kristus. Kita yang tadinya alami keterputusan hubungan dengan Allah. Harusnya alami kematian kekal. Tetapi akhirnya memperoleh pembenaran melalui iman dan percaya kepada Yesus Kristus. Dan inilah yang akhirnya menjadi jaminan bagi kita setiap orang-orang percaya bahwa kelak kita tidak akan alami maut ataupun kematian kekal. Ini menjadi fakta yang menyenangkan bagi kita semua, setiap orang-orang percaya kepada Yesus. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, jangan pernah sia-siakan hidupmu. Jangan sia-siakan kehidupanmu. Jangan anggap dirimu tidak berharga karena Allah telah membuatmu menjadi sangat berharga. Dan teruslah berkarya karena Allah telah mengerjakan karya terbesar dalam hidupmu yang telah dilakukannya bagi dunia ini. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari nikmati apa yang telah Allah kerjakan. Dan pastinya jangan lupa untuk memberitakan Injil kebenaran firman Tuhan. Agar bukan hanya kita saja yang menikmati kebenaran ini. Bukan hanya kita saja yang menikmati pembenaran yang telah Allah kerjakan. Tetapi kita bisa melihat orang-orang lain melalui pemberitaan kita. Kita bisa melihat orang lain juga dapat menikmati pembenaran yang Allah kerjakan. Oleh karena itu, demikian firman Tuhan buat kita pada pagi hari ini. Untuk mengakhirinya kita bersatu dalam doa. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagimu Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih buat penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami ada sampai saat ini karena kebaikan Tuhan. Terima kasih buat renungan singkat pada pagi hari ini yang mengingatkan kembali kepada kami, kehidupan kami, bahwa kami adalah dahulunya manusia-manusia yang selayaknya alami kematian kekal karena perbuatan kami yang tidak layak di hadapan Tuhan. Yang kehidupan kami melenceng daripada apa yang Allah tetapkan. Tetapi oleh karena kasih-Mu, Engkau melayakkan setiap kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, kedepannya melalui firman Tuhan ini mengingatkan kepada kami bahwa kedepannya kami mau mempergunakan hidup kami dengan baik, tidak menyia-nyiakan kehidupan kami, dan terlebih Tuhan kami mau menjadi berkat dan dengan gagah berani memberitakan Injil kebenaran firman Tuhan, memberitakan tentang pembenaran yang telah Allah lakukan dalam kehidupan kami. Dan kami rindu bukan hanya kami saja yang diselamatkan, tetapi banyak orang yang di sekitar kami, keluarga kami, orang-orang tetangga kami, handetolan kami juga memperoleh keselamatan seperti yang telah kami peroleh. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allahku. Kami terima kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih buat kita semua. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.